السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل يا الله توبتنا من جميع الذنوب والصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka an tusalliya wa tusallima bi afdali ma tuhibbu wa akmuli ma turidu ala sayyidil abid وإمام أهل التوحيد ونقطة دوائر المزيد لوح الأسرار ونور الأنوار وملاذ أهل الأعصار وخطيب منابر الأبد بلسان الأزلي ومظهر أنوار اللاهوت في تاسوت المثل القائم بكل حقيقة سرايانا وتحكيما الواسع لتنزلات الرضا تشريفا وتعظيما مالك أزمة الأمر الإلهي تهيئا واستعدادا سالك مسالك العبودية إمدادا واستمدادا سلطان جنود المظاهر الكمالية. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta ilmu dan para pecinta ahli ilmu, kasatejeuna hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Muka-muka mudah-mudahan Allah
memberikan perlindungan, pertolongan dan kasih sayang kepada kita semuanya fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Kemarin sudah kita tentang keutamaan salat awal waktu dan akhir waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Nadri, Nadr ibn Abi Nadri. Haddatsana Hajjaj ibn Muhammadin. قال ابن هريج أخبرنا نافع عن ابن عمر قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. Berarti hadis ini dari Nafi dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Kana al-muslimuna hina qadimu li Madinah yajtama'una fayatahayyanuna as-salawati. Nah, kana al-muslimuna, jadi orang-orang muslim ketika pertama tiba di Madinah, ya, di kota Yathrib, ya. Ketika pertama di Madinah, di kota Yathrib, yajtami'una, beliau semua berkumpul, ya. Berkumpul untuk persiapan melaksanakan apa? Yaitu salat, untuk melaksanakan salat. Kumpul semuanya. Walaysa yunadi biha ahadun, dan satu pun tidak ada yang memanggil, ya, yang memanggil orang salat. Tidak ada satupun, diam. Fatakallamu yawman fi dzalika, ya. Faqala ba'duhum, karena semua terdiam, ya. Tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang mengajak, memanggil orang untuk salat. Faqala ba'duhum, kemudian berpendapat sebagian yang berkumpul itu, ya kan banyak syakompol, berpendapat, al-khidhu naqusan mithla nafusin nasara. Al-khidhu nafusan mithla nafusin nasara. Nah, bagaimana, kata pendapat yang satu, bagaimana kalau kita ambil lonceng, kita bunyikan lonceng apa? Mithla nafusin nasara, sebagaimana loncengnya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen di gereja, karena bunyi nah, itu maksudnya sebagai tanda ngajak orang untuk sholat. Nah, karena waktu itu tidak ada masih. Nah, jadi ini awal pertama, ya, di Madinah. Bagaimana caranya agar mengumpulkan orang untuk sholat? Nah, apakah harus pakai lonceng? Katanya masyarakat, katanya yang kumpul itu. Seperti loncengnya Nasrani atau Kristen. Wa qala ba'duhum, dan sebagian dari pendapat yang lainnya, yaitu mengatakan, yang lain berpendapat, ittakhadhu qarnan mithla qarnil yahudi, atau kita ambil trompet, kita bunyikan trompet mithla qarnil yahudi, sebagaimana trompetnya orang Yahudi. Di Yahudi ngangkui trompet, trompetnya orang Yahudi. Qala, nah, kemudian Sayyidina Umar mengatakan, faqala Umar bin al-Khattab, kemudian Sayyidina Umar berkata, awala tab'athuna rajulan yunadi bis salati. Nah, apakah kalian
tidak ada yang memanggil salat. Tidak ada yang memanggil salat di antara kalian, tidak siap memanggil salat. Qala, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya Bilalu, wahai Bilal. Ini namanya Sayyidina Bilal ya. Ya Bilal, wahai Bilal, qum, berdiri kamu. Fanadi bis salah, panggillah orang untuk melaksanakan salat. Inilah yang dinamakan adzan. Sejarahnya adzan pertama kali. Demikian. Jadi sejarahnya adzan pertama kali adalah ini. Jadi masyarakat waktu hijrah ke kota Madinah kumpul tidak ada, tak ada sedeteng apa aja nggak jamaah. Kemudian yaitu Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal, qum, berdiri. Fanadi bis salah, ajaklah, panggillah orang untuk bersalat, untuk melaksanakan salat. Kemudian berdiri Sayyidina Bilal, kemudian memanggil yaitu orang-orang untuk bersalat, untuk melaksanakan salat. Nah, inilah sejarah awal dari adanya adzan. Jadi tujuan adzan itu apa? Memanggil orang itu salat, memanggil orang itu salat. Jadi dengan itu, dengan panggilan adzan. Nah, dengan panggilan adzan. Nah, inilah ulama-ulama kita kemudian ya, sebelum masuk ke adzan, bagaimana caranya? Ya, dikasih tahu dulu, ebri oning kelu, cek bekto, salat sudah tiba. Bagaimana? Kemudian di Sunan-Sunan Wali Songo, yaitu mengkreasi adanya beduk. Nah, lambok tak ada pengeras suara, kupe kenika. Nah, artinya apa? Kupe kenika tanda waktu masuknya salat. Mari kenika kemudian adzan pas memanggil orang yang salat. Ketika tanda, cok masuk persiapan lah. Jadi dulu itu begitu. Orang-orang kita ulama-ulama wali-wali songo itu kreatif ya. Telepon pamunyi, masyarakat pun oning, arah duhur lah, arah asar lah, siap-siap pun, ntar ke masjid. Jadi persiapan dulu sebelum dikumandangkan adzan. Nah, sebelum dikumandangkan adzan. Oleh karena itu, ini sejarah ya, sejarah dari adzan. Dari adzan. Kemudian bagaimana caranya? Ini disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Haddathana Yahya ibn Musa, haddathana Abdul Razzaq, akhbarana Israel, akhbarani Simak ibn Harbin, sami'a Jabir ibn Samurah yaqulu, ya kan? Kana muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Kemudian ini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Beliau berkata, kana muadzinu, ada muadzin, tukang adhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yumhilu, setelah dia adzan kemudian dia diam, ya. Fala yuqimu, dan tidak berdiri, tidak iqamah.
tidak iqamah. Setelah adzan dia diam lama tidak iqamah. Lama tidak iqamah. Hatta sehingga idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si adzan, tukang adzan muadzin itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Kemudian dia iqamah untuk melaksanakan salat. Jadi ini artinya dasar ketika seorang muadzin untuk iqamah menunggu datangnya imam. Ya, mohon imam tak datang, Rasulullah kita datang, tak boleh iqamah. Nah, ini. Jadi untuk di tanah Nusantara, karena ulama-ulama kita itu kreatif, diberikan cara untuk menunggu sampai imam itu datang, berzikir. Atikir. Nah, sambil mengajak orang untuk datang. Tikiran tawassul ya. Semuanya solawat, zikir ya, tibil qulub, istighfar, astagfirullah. Nah, berbagai macam cara. Nah, itu ulama-ulama kita, Sunan-Sunan Wali Songo itu kreatif dan produktif, memberikan cara agar orang-orang itu sebelum sholat hatinya sudah bersih, tenang dengan zikir. Imam datang, dilihat, baru iqamah. Ini tata cara bagaimana seorang muadzin itu melihat, yaitu imam, kemudian muadzin itu iqamah. Jadi Kanjeng Nabi lama mau keluar. Nah, tergantung apa yang beliau lakukan pada waktu itu. Nah, kadang Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi kumpul, rumahnya itu dekat berapa meter dengan masjid ya, dengan masjid. Nah, itu kumpul. Kadang Nabi sholat sunnahnya di rumahnya, karena rumahnya itu kumpul dengan masjid. Nah, teng compok apa jeng sunnah nang compok Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Nah, langsung iqamah karena sudah sholat sunnah. Mohon di sini imam-imam yang jauh berikan kesempatan untuk sholat sunnah. Setelah itu baru iqamah. Ini cara bagaimana kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai sedetil itu lah nikah. Oleh karena itulah orang itu memanggil sholat ini berarti apa? Berarti dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nikah manfaatnya orang memanggil dengan panggilan salat. Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Al-Walid bin Muslim an Muawiyah bin Yahya As-Sadafi عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. Berarti ini dari Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Lah dengar. Kata pun Kanjeng Nabi, perhatikan. La yu'adzinu ya. Janganlah engkau adzan, janganlah engkau memanggil orang salat illa mutawaddi. Kecuali engkau punya wudu. Tak pun saramban ni keadaan. Orang adan benikun pera Allahu Akbar kau tu nak wudu. Nah, janganlah engkau adan sebelum kamu ambil wudu. Itu tu asas soce. Karena nikah penyebutan asma Allah, memanggil orang yang mau salat. Ini kedebun Kanjeng Nabi nih kak. Tidaklah seorang muadzin berkumandang memanggil orang salat illa mutawaddi', kecuali bersesuci mengambil, yaitu wudu. Nah, di dalam redaksi yang lain qala Abu Hurairah la yunadi bis salah illa mutawaddi'. Janganlah, tidak ada panggilan salat kecuali
ambil wudu. Lah, janganlah engkau memanggil orang salat itu tanpa mengambil wudu. Lah nega. Jadi perhatian bagi muadzin kalau adan angkui wudu, neko wudu bahasa romban adan. Jadi pakai wudu. Jadi harus bersuci. Nikah berarti sakralnya. Berarti manfaat seorang adan, aduh luar biasa nih, ya. Nah, ini namanya apa namanya? Tanda-tanda bahwa panggilan adzan itu adalah mulia. Mulja nih kaki. Panggilan adzan nih mulja. Karena orang yang memanggil adzan nih kan berarti memanggil orang yang salat. Nah, kemudian dulu nikah semakin dipraktekkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di negara-negara Muslim. Haddatsana Qutaibah haddatsana Al-Laits an Ibn Shihab an Salim an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzilu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu memanggil atau adzan siapa Bilal bilailin pada waktu malam. Waktu malam ni saya maksud kalau setengah telok, kalau telok. Fakalu washrabu, maka fakulu washrabu, maka makan dan minumlah engkau hatta tasma'u ta'dhini ibnu ummi maktum. Lain sehingga kamu mendengar adannya ibnu ummi maktum. Lah, maksud nikah sopo lombok cuma Kanjeng Nabi sampai ke mangken adan ni kedua kali. Makanya kalau yang pernah ke Mekah Madinah cek kaget. Mon adan pertama sak belum sopu nikah lanceng kerua beni adan sopu. Tapi adan untuk solat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Arya kalau setengah telok kalau telok dikasa malah adan sopu beni sopu kora tak ajakeun orang sopu, ajakeun orang tahajud. Lama masuk waktu subuh adan lagi lah nikah. Dulu yang adan malam namanya Sayyidina Bilal. Ketika masuk fajar waktu subuh si adannya mana? Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini a'ma. Apa a'ma? Ta'abes. Tidak melihat. Itu kan adannya Rasulullah tak melihat. Ibnu Ummi Maktum. Lanikah tukang adannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua si adan nih. Sayyidina Bilal bin Ibnu Ummi Maktum. Lanikah. Jadi kalau sudah Bilal adan, berarti tahajud tu pun adan dua kali lagi. Nah, adan dua kali. Dan di Mekah masih tetap ya. Masih tetap. Nah, ini ke sunnah. Tetap. Nah, di Mekah dilakukan di situ. Berarti malam untuk dibangunkan. Nah, ini adan yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi ada dua adannya. Sampai sekarang di Mekah Madinah masih tetap diberlakukan. Jadi mun ke Mekah Madinah cok kaget biar. Kian adan kol telok, aduh, Arya sobu ngi dia setengah lima malah kol telok adan. Saya nggak takut tas, saya nggak arwah jaga beni kerwa panggilan salat tak jaga biar mengiding jaga. Kenapa? Oh, salat tahajud. Nah, itu malam hari ya. Ya, malam hari. Itulah panggilan Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini ke budak-budak. Jadi orang-orang tokang adan Kanjeng Nabi ini orang-orang semua. Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, tak abes nih. Wah, tapi corongnya kebenaran, corongnya kenceren. Nah, yang mana yang kita dinto Sayyidina Bilal. Saya terkenal kan. Makanya pas nyamana eka kebay nyama pas. Neng Indonesia khususnya. Mon lah napa Jumatan bodo Bilal. Nah, Bilal karakan manggil sangkuna Bilal. Bilal ki dari nama kenika Bilal bin Rabah. Tokang panggil, tokang olok, tokang
panggilnya orang untuk sholat. Nah, jadi kalau dulu itu bisa tatang ngerah Arya adana Sayyidina Bilal rasa mau mak temo suaranya beda, lagunya beda lah, lagunya beda makanya sekarang dikreasi adan duhur lagunya beda no? Adan asar lagunya beda adan maghrib dan isya beda subuh beda lah nika dua kenapa mak tak Sayyidina Bilal ki adan nah takok sal orang dulu kan tidak ada napa sombong nikah jadi panggilan itu menentukan dulu di zaman Nabi kenapa mak tak Bilal cong lah adan Bilal adan dukale ban di Maria saya tahajud di saya nah, mana yang subuh untuk membedakan adan untuk membedakan mak dua ada pertanyaan loh kok harus dua tukang adannya Kanjeng Nabi karena tujuan Nabi itu yang satu untuk membangunkan orang tahajud yang satu untuk membangunkan orang yang subuh memberikan tanda untuk melaksanakan salat subuh nikah nah makanya disitulah letak pentingnya itu kita mengetahui orang yang adzan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أبو نميلة حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Berarti hadis ini dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Jadi yang banyak meriwayatkan hadis kan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar. Nah ini kaki. Nah banyak. Nah anika hadis dari Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Nah, man adzana sab'a sinina muhtasiban kutibat lahu bara'atum minan nar. Nika. Barang siapa adzan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kutibat lahu maka Allah akan mencatat bagi orang yang adzan itu bara'atum minan nar. Napa? Selamat dari api neraka. Ya Allah, ini kekenceran orang si adzan. Makanya orang si adzan tak bisa diremehkan. Orang muadzin ini selamat aben dari neraka. Ini kedebun Kanjeng Nabi. Kutibat lahu bara'atum minan nar. Catat. Tokang adan ni mangkin catat ben malaikat. Laku ni wala. Masjid Ar-Raudhah siapa tokang adan na? Selamat. Catat ben malaikat. Selamat. Dekian ni wala ketika yaumil ba'ats. Sehingga selamat bertandana selamat. Bara'atum minan nar. Sehingga sampai penyeting jira dari apoi neraka. Kencor. Kira lagi. Sehingga engkau ngampung amat. Engkau masuk ke surga kan. Engkau olok engkau. Karena engkau tak pernah adzan je ngampung agak nah, selamat ni pun nyata ban bara'atum minan nar. Selamat dari neraka. Nyaman apa selamat dari neraka. Deki engkau olok deki engkau tidak Allah. Ustaz kanja gula engkau neraka selamat deki bara'atum minan nar. Karena tokang adzan ngampung aku le katokang adzan. Lah nika barokan tokang adzan ki. Karena kuncuran raja. Tukang adzan nih raja. Nah, kemudian di hadis yang selanjutnya, nikah dari Abu Hurairah riwayat nikah. Nah nikah Tuhan Kanjeng Nabi nih kemarin mantap nikah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun. Imam itu namanya mana? Dhamin. Dhamin nikah apa namanya? Penjamin. Penanggung, penjamin. Nikah namanya imam, penjamin. Oh, penjamin. Wal muadzinu mu'tamanun. Dan muadzin orang yang adzan itu mu'tamanun, dipercaya. Oh, ini kedubun Kanjeng Nabi. Karena tak mungkin lambok ni ke orang adzan pun tepak betul. Mun tak dipercaya, oh sal-sal kapi orang ngafajeng. Loh. Kol dua lah adzan, duhur, oh. Makanya kau tu percaya lambok ni karena tak ada bekto ngak nikah. Tapi orang itu taunya ya dari adzan. Nah, cuman Kanjeng Nabi, makanya wal muadzinu mu'tamanun. Orang muadzin itu dipercaya. Pas Rasulullah atua bas. Lah, nikah mungkin orang-orang muadzin dan imam. Nikah imam gele. Imam itu apa namanya tadi? Penjamin. Makanya iman kurang tanggung jawab imam. Imam solat kurang tanggung jawab. Imam-imam pemimpin bangsa kan imam dia. Tanggung jawab kurang. Dekkah? Masyarakat yang dipimpin loh. Jadi imam semua kurang tanggung jawab. Deki kiba deki. Saya nggak tak tepak ngiba. Oh imam maka ada sikat dan pangeran loh. Lah nikah. Kemudian setelah itu Rasulullah pas atua. Nah nikah tua nah. Allahumma arsyidil a'immah. Oh ya Allah arsyidil a'immah. Berikanlah petunjuk ke para imam-imam. Oh. Makanya orang yang menjadi imam solat, imam pemimpin nih kan, imam napa, imam ngimami napa pemerintahan dan sebagainya, anika diberikan doa oleh Rasulullah arsyid, yaitu petunjuk lah. Jadi beri tua jatlah berlaku tua na sepanjang nih kamu tua na. Waghfir lil muadzinina, ben sapora aki dan ampuni ya Allah dosa orang-orang yang adzan, para muadzin. Wah, nikah tua nak Kanjeng Nabi nikah. Allah, ti orang adzan ni sapora tusan nikah. Wah, ceng Kanjeng Nabi sa tua, ya tembus ke pangeran. Lah, nikah tusan. Ya Allah, luar biasa ki orang yang adzan. Waghfir lil muadzinin. Sapora tusan sareng Allah Subhanahu wa taala. Nikah doanya Kanjeng Nabi. Ada kayak tua lagi kap, ini kan kakap kita itu lagi ni kan. Saya tua kiban Kanjeng Nabi duaan. Napa? Setong imam, nomor dua orang seadan. Oh, kini lagi. Nah, kita ngampong ke kedua orang kenikah. Muka-muka milwa, cukan barokah. Nah, nikah berarti luar biasa keutamaan orang seadan. Muka-muka barokah manfaat. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.